Tapi saya punya feeling nanti insya Allah akan saya pangkas sekian ya. Akan saya pangkas sekian. Halo sedulur bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong. Pada kesempatan kali ini saya mau melakukan wiring. Terus kedua ada beberapa cabang yang nanti saya lakukan pemotongan ya, sudah waktunya. Bahan ini mempunyai ID pohon untuk bougainville Singapura. 3 minggu yang lalu saya lakukan pemotongan cabang yang tidak terpakai. Dan kali ini lumayan ya, usia 3 minggu dari awal pengepresan sudah tunasnya kurang lebih sekitar 10 cm. Dan untuk bougainville sendiri kita jangan terlambat ya, kalau pengen membuat gerakan sejak dini seperti ID bahan sancang ya. Nah, seperti apa nanti kita langsung menuju ke bahannya ya. Ya, ini dia untuk bahannya. Ini 3 minggu yang lalu saya lakukan 2 anak cabang yang saya potong di sebelah sini sama di sini. Terus terlihat ya, kemarin 2 minggu yang lalu sudah saya lakukan beberapa seleksi cabang anak mata tunas. Nah, ini seperti ini ya, untuk bougainville masih muda seperti ini ya. Jangan terlambat, kalau terlambat sedikit tua saja gampang patah ya. Nanti saya akan tunjukkan untuk teman-teman contoh saya membuat wiring untuk saya kawati dulu. Seperti ini juga untuk tekstur batangnya, kondisi batangnya masih sedikit lentur ya. Sama halnya seperti sancang, kalau tidak kita lakukan wiring sejak dini tentunya mudah patah. Tapi untuk seperti ini kita kasih gerak sedikit lambat ya untuk pertumbuhannya, karena tidak lurus ya. Dan di sini di atas sudah saatnya nanti saya potong yang ini. Saya pengen lakukan untuk pembesaran batang yang naik ke atas ya. Ini saya ikat naik ke atas, masih los biar cepat untuk pertumbuhan pembesarannya.
Selesai kali ini sudah saya lakukan. Untuk bahan ini ekspos akarnya tinggi ya, kurang lebih 1 meter dari pangkal batang bawah. Ini saya sedikit bingung, nanti tolong untuk teman-teman bantu komen di bawah deskripsi untuk komen-komennya, ataupun nanti mungkin kalau ada teman main kesini yang lebih senior, mungkin saya akan sharing ya untuk bahan ini. Ini saya punya feeling menjadi 2 versi, utuh keseluruhan saya pakai, bisa juga saya pangkas sekian. Nanti kita lihat karakter untuk dari tapak sini sama di sebelah sini. Kalau untuk muka dari sebelah sini, ini sedikit untuk cabang menyerong ke sebelah, masuk ke sana, cabang yang sini, terus cabang di sini juga menyerong ke sebelah sana. Tapi untuk ketepatan ke atas, ini dimensinya kedalamannya agak dalam ke sana, terus ini lari ke atas. Kalau mahkota tentunya cenderung ke depan sini ya. Nah, ini pas. Ini nanti saya pengen ada titik tumbuh tunas di sini. Ini kalau muka dari sini ya, lari ke bawah, dan ini nanti saya potong sekian. Ini larinya ke atas. Kita lihat karakter kalau dari sebelah sini ya, seperti apa. Untuk tadi kita lihat dari sebelah sini ya mukanya. Kita sekarang ambil dari sebelah sini. Kalau untuk karakter batangnya bagusan dari sini ya. Ini juga pas, untuk cabangnya larinya agak ke depan ke sini, terus ini agak ke depan menyerong sana. Tapi mahkota menjauh. Tapi saya punya feeling nanti insya Allah akan saya pangkas sekian ya. Akan saya pangkas sekian. Tapi dengan satu catatan, ini nanti pengelosannya subur keseluruhannya. Dan di sini cabang nanti mungkin akan saya tarik ke sana. Terus untuk mahkota saya potong pendek lagi. Saya akan gerakkan ke depan begini. Nanti paling saya ambil 1 cabang untuk mengisi di sini. Jadi begini. Ini agak pendek, rekang agak pendek. Sini mahkotanya jatuhnya ke sini. Ini kalau saya pangkas sekian ya. Jadi rencana ini malah nanti akan saya maksimalkan setelah tumbuh subur keseluruhan, akan saya cangkok sekian. Rencana ya. Tapi nanti tetap saya akan sharing sama teman-teman yang kalau ada yang main kesini, saya mau sharing ini nanti bagusnya bagaimana untuk bahan ini. Selesai kali ini saya untuk melakukan proses tahap lanjutan pengepresan, pengurangan beberapa cabang, dan tadi saya lakukan sedikit wiring untuk pergerakan tunas baru untuk bahan bonsai bougainville tentunya sejak dini ya, seperti halnya pohon sancang. Dan di sini saya sengaja tidak merapikan untuk bekas potongan yang masih sedikit panjang, biar nanti mata tunas yang saya kasih lilit kawat saya gerakkan ini biar sedikit coklat, biar kuat dulu, nanti saya baru akan potong pendek. Seperti halnya di sini juga sama, belum saya rapikan, nanti biar kuat dulu. Sudah saya kasih salep kambium. Oke, saya akan tunjukkan untuk teman-teman seperti apa yang di depan saya bilang ya. Dulu membuat gerak dasarnya untuk wiring, untuk bahan bonsai bougainville tentunya batang yang sangat mudah. Sekarang kondisinya seperti apa? Seperti pada contoh ini ya. Ini dulu saya juga lakukan wiring, pelilitan kawat, kemudian saya lakukan gerakan seperti halnya yang sudah saya tampilkan di video depan tadi. Sejak dini ya, seperti ini karakternya seperti pohon sancang ya. Harus berbatang muda, benar-benar muda. Kalau kita terlambat sedikit akan mudah patah. Nah, ini kalau seperti ini pas awal-awalnya emang sedikit agak lambat untuk pertumbuhannya. Karena apa? Pertama kita lilit kawat akan mempengaruhi, menghambat untuk jalur nutrisi naik turun. Itu pertama. Kedua, dimana cabang apabila ada gerakan sedikit meliuk, jalur nutrisinya naik turunnya juga sedikit terhambat. Lain halnya seperti cabang-cabang yang lurus seperti yang naik ke atas itu, bahkan lebih cepat misalnya. Tapi tetap kita konsisten untuk seperti ini biar agar cepat pertumbuhannya. Kita harus lakukan treatment untuk pertama pemupukan, kedua menjaga kestabilan untuk
kesuburan daun di atas, karena akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan cabang-cabang yang kita lakukan gerakan. Terlebih apabila kita mau melakukan gerakan seperti ini sedikit ekstrim, asal terusannya dari cabang-cabang ini kita luruskan naik ke atas ya, seperti ini. Ini lurus ke atas akan cepat ya, untuk membantu daripada pembesaran cabang yang kita inginkan. Oke, cukup sekian dulu. Ini tadi sedikit ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman, menjadi motivasi semangat terus berkarya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan untuk teman-teman juga yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu, saya mohon maaf mungkin karena waktu juga keadaan ya. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.